Saya kira problem komponen cadangan ini tidak bisa lepas dari kerancuan atas konsep tentang bela negara. Wacana tentang bela negara itu didominasi oleh negara dan berbasis pada kewajiban. Konsep ini mengesampingkan konsep hak dari warga negara. Istilah bela negara ini diklaim dalam banyak retorika negara merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, khususnya pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di situ dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini juga diamanatkan di dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, dan kemudian dikembangkan sebagai ayat yang menafsirkan tentang sistem total defense, tentang pertahanan semesta. Nah, Undang-Undang Pertahanan Negara sebenarnya juga menyatakan keseimbangan dua konsep ini antara kewajiban dengan hak. Jadi, bahkan kalau kita menggunakan Undang-Undang Pertahanan Negara, belum kita pakai Undang-Undang Hak Asasi Manusia, konsep kesadaran akan hak, kesadaran akan kewajiban, dan keyakinan pada kekuatan diri sendiri sebenarnya dengan mudah menggugurkan konsep-konsep bela negara yang wajib itu, atau konsep-konsep komponen cadangan yang hendak dikerahkan dalam bentuk-bentuk wajib militer, pelatihan dasar militer, sumpah militer, seragam militer, dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan paradigma yang jernih, ada banyak kekeliruan, ada banyak reduksi, penyederhanaan dari wacana tentang komponen cadangan dan konsep bela negara. Kewajiban negara adalah menghormati hak itu. Jadi negara tidak boleh memaksakan bela negara dengan konsekuensi hukum pidana. Misalnya tidak mau ikut compulsory service atau military conscription itu dengan pemidanaan. Itu tidak boleh. Jadi sejak awal memang ada problematika yang sangat serius dari paradigma negara ketika mengenalkan pengelolaan sumber daya nasional, komponen cadangan, sampai dengan program-program bela negara gitu. Berangkat dari satu paradigma pertahanan dan keamanan yang sudah tertinggal oleh zaman. Mereka masih membayangkan musuh asing datang ke dalam negeri lalu kemudian kita kepung secara fisik. Padahal dalam teknologi perang modern, musuh itu bisa datang dengan pesawat tanpa awak. Saya kira harusnya pembangunan pertahanan negara kita itu dikembangkan dengan postur pertahanan yang lebih modern, berbasis teknologi, berbasis ilmu pengetahuan, sehingga orang-orang yang nanti akan diajak, dihimbau untuk melaksanakan keikutsertaan mereka dalam pertahanan negara itu tetap dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mereka yang dokter dengan keahlian dokternya, mereka yang fisikawan dengan keahlian fisikanya, mereka yang teknolog, maka mereka mengerahkan kemampuan teknologinya untuk didedikasikan bagi ekspresi kecintaan dirinya pada tanah airnya, pada manusia, pada negaranya. Tidak ada signifikansinya komponen cadangan, tidak ada signifikansinya. Bahkan urgensinya juga dipertanyakan. Tidak ada kajian pertahanan yang sifatnya strategis. Ketakutan-ketakutan bahwa kita ada dalam ancaman musuh asing itu hanya menjadi semacam usaha untuk menggalang legitimasi pada kelompok tertentu aja, pada orang-orang yang sering menggunakan idiom-idiom nasionalisme, idiom-idiom patriotisme gitu, untuk kepentingan politik dirinya. Pada akhirnya komponen semacam ini dalam sejarah Pam Swakarsa, pembentukan Rakih, rakyat terlapis, atau pembentukan Wanra, perlawanan rakyat, itu hanya membenturkan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Dan itu tidak boleh terjadi lagi.